Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang seseorang yang membuat perjanjian dengan setan. Demi kekuatan yang dia inginkan, ternyata perjanjian tersebut membawanya kepada hal yang tidak pernah dia duga. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Malam belum terlalu kelam ketika Aris mengendap-endap ke arah jendela itu. Dengan mengetuk jendela dengan sangat pelan, Aris terus berharap bahwa jendela itu akan segera terbuka. Untungnya tidak berselang lama Retno membuka jendela itu dengan perasaan yang begitu khawatir. Begitu jendela itu terbuka, cahaya dari lampu langsung menerangi Aris. Seketika terkuaklah tubuhnya yang babak belur dan wajahnya yang penuh dengan lebam. Retno bahkan tidak sampai hati melihatnya. Apalagi dia tahu kalau Aris babak belur begitu karena perjuangan cinta mereka. "Bang Aris, serius mau pergi?" Tanya Retno tidak bisa menutupi rasa khawatirnya. Aris pun mengangguk dengan cepat. "Abang gak akan biarin kamu nikah sama Tono." Tangan Aris yang penuh luka lebam langsung menggenggam tangan Retno. Terlintaslah kejadian yang memilukan tadi sore. Orang tua Retno sudah memutuskan akan menjodohkan Retno dengan jagoan kampung bernama Tono. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau di desa ini mereka yang berstatus sebagai jagoan desa memang begitu dihormati. Tidak heran apabila orang tua Retno rela melepas anaknya yang berstatus sebagai kembang desa. Aris yang sudah lama menjalin hubungan dengan Retno jelas tidak terima dengan keputusan tersebut. Akhirnya dia menantang duel Tono. Jelas saja pertarungan itu tidak berjalan dengan seimbang. Tono yang bertubuh kekar dan besar mudah sekali menaklukkan Aris yang bertubuh kurus. Alhasil Aris harus menerima kekalahan yang membuatnya babak belur sekaligus kehilangan Retno. Meski begitu ternyata Aris tidak ingin melepaskan Retno begitu saja. Dia memiliki rencana gila untuk merebut Retno dari tangan Tono. Sebuah rencana yang berhubungan dengan dunia mistis. "Gitu aku dapatkan pusaka itu, abang akan langsung kembali ke sini dan menikahi kamu." Aris begitu serius dengan ucapannya. "Abang yakin pusaka itu bisa bikin sakti mandraguna?" Tanya Retno. Mata Aris pun menyala kuat dan kemudian mengangguk. "Kabar soal pusaka itu sudah abang dengar dari saudara jauh. Dia pakai pusaka itu dan gak ada yang bisa ngalahin dia sampai hari ini." Meskipun tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, Retno pun memberikan kepercayaan kepada kekasih hatinya tersebut. Apalagi dia berniat untuk merebutnya dari pernikahan yang tidak pernah diinginkan oleh Retno. "Lalu, abang mau kemana dulu?" "Mas mau ke hutan Sambas," ucap Aris sambil menunjuk ke arah perbukitan. "Katanya dukun Joko tinggal di sana. Dia yang akan membantu Mas menemukan pusaka itu." "Hutan Sambas? Abang yakin mau ke sana?" Nada Retno langsung berubah panik. Bagi orang Kalimantan, hutan Sambas bukanlah tempat sembarangan. Di sana seringkali terdengar banyak sekali kejadian mistis yang ada di luar nalar. Bahkan dipercayai banyak makhluk halus tingkat tinggi yang tinggal di sana dan menjaga tempat itu dari campur tangan manusia. Tidak heran apabila Retno langsung panik ketika tahu tujuan dari kekasih hatinya adalah menuju ke hutan angker itu. "Abang harus ke sana, apapun yang menunggu abang di sana," jawab Aris dengan tegas. Kemudian suasana berubah menjadi hening. Mereka tahu bahwa cara ini bisa menjadi cara yang bahaya. Namun mereka tidak memiliki banyak pilihan. Yang harus menempuh jalan yang tidak pasti ini. Kedua tangan mereka hanya saling menggenggam satu sama lain semakin erat. Dan tidak sadar air mata Retno kini mulai menetes. "Kamu harus pulang bang. Kamu harus nikahin aku." Akhirnya tangis Retno makin menjadi-jadi. Dada Aris seperti tergerus melihat kekasih hatinya terlihat begitu nelangsa menjalani rencana pernikahan yang tidak pernah dia inginkan. Karena itulah Aris harus menemukan pusaka itu apapun yang akan dikorbankan. Tidak peduli harus masuk ke hutan yang paling angker dan menemui dedemit menyeramkan apapun. Akhirnya kedua tangan itu saling terlepas. "Abang pergi dulu."
Retno mengangguk dan melambaikan tangan dengan pelan. Aris pun mengukuhkan semua tekadnya dan langsung bergerak menjauh dari rumah Retno. Bahkan kondisi tubuhnya babak belur juga tidak terlalu diperdulikan oleh Aris. Matanya hanya tertuju pada hutan di ujung bukit itu. Ternyata dugaan Aris pun benar. Perjalanan menuju ke rumah dukun itu memang tidaklah mudah. Berbagai jalan terjal, tanah licin, dan juga bebatuan harus ia hadapi. Apalagi di kondisi hari yang sudah malam seperti ini, tanpa adanya penerangan sedikit pun. Setiap kali terbersit rasa lelah ataupun menyerah, Aris selalu ingat bahwa perasaan cintanya untuk Retno, bahwa dia sudah berjanji untuk tidak pernah menyerah. Setelah melalui perjalanan 3 jam jalan kaki, Aris bisa melihat sebuah rumah yang terbuat dari gubuk. Ada kesan angker yang begitu kuat muncul dari dalam rumah tersebut. Namun Aris sudah menelan semua ketakutannya dan tidak akan gentar menghadapi apapun itu. Baru beberapa langkah ketika tubuh Aris didorong oleh seseorang yang keluar dari rumah itu. Tubuh Aris sampai terpental cukup jauh, padahal sosok itu terlihat sudah berusia dan memiliki perawakan yang kurus. Ditambah dengan seluruh rambutnya yang tertutupi dengan uban yang entah kenapa menambah kesan angker, membuat siapa saja yang melihatnya pasti akan bergidik ngeri. "Ayo, kita berangkat sekarang," ucap kakek tua itu dengan tegas. Aris melihat ke sekeliling dan berusaha mencari tahu sebenarnya pria tua itu sedang berbicara dengan siapa. Namun arah matanya jelas tertuju kepadanya. Aris pun kemudian menunjukkan tangannya sendiri, seakan berusaha untuk mengkonfirmasi bahwa dia adalah yang dimaksud. "Iya, kamu, siapa lagi?" ucap pria itu dengan nada tinggi. "Kakek tahu siapa saya dan tahu tujuan saya ke sini." Aris masih mencoba mencerna semuanya, karena jelas ini terlalu membingungkan. "Kamu kesini itu mau cari saya kan? Saya sudah tahu semuanya. Ayo sudah, ikuti saya saja," ucap kakek tua itu bahkan tanpa melirik sedikit pun ke arah Aris. Sedetik kemudian Aris baru menyadari bahwa orang yang sedang ditemuinya ini memang bukanlah orang biasa. Namun dia adalah kakek tua dengan status dukun paling sakti di daerah tersebut. Wajar apabila dia mengetahui sesuatu yang bahkan belum dikasih tahu, termasuk menerka kehadirannya bahkan tepat sebelum dia sampai di depan pintu rumahnya. Dengan langkah tersauk-sauk, Aris mengikuti langkah kakek tua itu. Perbedaan langkahnya terasa begitu mencolok. Kakek tua itu berjalan dengan langkah yang cepat dan tangkas. Seakan setiap sudut tanah di hutan ini sudah begitu ia kenali seperti halaman di depan rumahnya sendiri. Sangat berbeda dengan Aris yang tersandung-sandung dan bahkan berulang kali terjatuh. Berjalan di hutan apalagi dengan kondisi malam seperti ini memang bukanlah urusan yang gampang. Namun setelah perjalanan lebih dari 40 menit, telinga Aris mulai awas terhadap suara sesuatu. Awalnya masih samar-samar, hingga suara itu terdengar semakin jelas dan Aris tahu benar bahwa itu adalah suara air terjun. Dengan langkah yang semakin dipercepat, akhirnya lebatnya pohon hutan tersibak dengan pemandangan air terjun yang begitu besar dan suara air yang jatuh begitu kencang. Hal ini jelas membuat kepala Aris dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya tujuan mereka untuk datang ke sini? "Kita mau ngapain di sini, Bah?" tanya Aris dengan nada yang gugup. Di mata orang biasa, pemandangan ini hanya bisa dilihat sebagai air terjun biasa. Tapi bagi saya, ini adalah pintu masuk ke dimensi lain. Dimensi yang ditinggali para lelembut. Begitu mendengarnya, bulu kuduk Aris langsung merebang hebat. Langkah kakinya sempat mundur beberapa langkah. Kakek tua itu menyadari keyakinan Aris kini mulai goyah. "Kamu itu ingin jadi kuat kan? Kamu ingin mengalahkan Tono si jagoan kampung itu kan?" Aris hanya mengangguk pelan. "Ini adalah cara satu-satunya." Kakek tua itu kemudian menunjuk ke arah air terjun itu. "Kamu bersemedi di air terjun itu selama 2 hari. Tunggu dia hingga bersedia menemuimu dan meminjamkannya kekuatan kepadamu." Dia siapa, Mbah?" Kini Aris semakin penasaran. "Nanti kamu juga akan tahu." Kakek tua itu menyuruh Aris untuk segera berjalan ke arah air terjun itu. Karena tidak memiliki pilihan lain, Aris pun mengikutinya dan mulai berjalan ke arah air terjun itu. Debur air yang jatuh langsung membentur tubuh Aris tanpa ampun. Rasa dingin yang luar biasa kuat langsung memeluk tubuhnya. Namun setiap terbersit keinginan untuk mundur, maka Aris selalu mengingat cintanya kepada Retno.
Bahkan jika kalau dia mundur sekarang, maka dia akan kehilangan Retno untuk selamanya. Kakek tua itu kemudian seperti merapal-rapalkan mantra dan mengibaskan tangannya agar mantra itu melingkupi tubuh Aris. Seketika seperti ada rasa panas misterius yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Fokuskan dirimu, fokuskan sukmamu, dan jangan pernah membuka mata sampai dia mendatangimu. Begitulah titip pesan dari kakek tua itu. Aris kini mulai menutup matanya dan mengikuti arahan yang diberikan. Seketika gelap mengurung seluruh panca indera dari Aris. Yang dia rasakan hanyalah cipratan air yang terus membasahi tubuhnya. Hanya detak jantung yang masih terus bisa dirasakan. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa sesekali Aris seperti mendengar ada langkah kaki hingga ada suara-suara seperti bisikan. Namun Aris selalu mengingat petua dari kakek tua bahwa dia harus terus menutup matanya hingga memang waktunya telah tiba. Semua rasa lapar, rasa dingin hingga rasa takut ditelan sepenuhnya oleh Aris. Bahkan dia tidak akan menyerah sampai mencapai apa yang dia inginkan. Entah sudah berapa lama, Aris pun terus bertahan dalam posisi semedi tersebut. Hingga mendadak Aris merasakan ada yang aneh. Sebuah angin besar seperti langsung menabrak tubuhnya dengan sangat kencang. Seketika tubuhnya merinding hebat tanpa pernah tahu apa yang menyebabkan hal tersebut. Yang pastinya seluruh tubuhnya seperti merasakan kehadiran sesuatu. Apa yang kamu cari? Mendadak ada suara besar yang memecah keheningan di air terjun tersebut. Saking besarnya suara itu, seluruh tubuh Aris merinding hebat mendengarnya. Namun sekuat tenaga, Aris berusaha untuk tetap menutup matanya. Dengan sisa-sisa keberaniannya, dia pun menjawab pertanyaan itu. Saya ingin kuat. Saya ingin bisa mengalahkan jagoan di kampungku. Supaya dia tidak menikahi perempuan yang saya cintai. Mendadak suasana kembali hening. Sebelum kembali terdengar suara itu menghantak. Tapi semua ada imbalannya. Apapun imbalannya saya siap, jawab Aris dengan mantap. Buka matamu. Suara itu kemudian berubah menjadi perintah. Dengan memberanikan diri, Aris dengan sangat perlahan mulai membuka matanya. Awalnya masih terlihat samar-samar, namun bentuk makhluk penunggu dari tempat itu kini mulai terlihat dengan jelas. Dia berbentuk hampir seperti gorila dengan badan yang dipenuhi dengan bulu-bulu kasar dengan tinggi yang hampir menyamai pohon beringin terbesar. Dengan tanduk panjang yang memberikan kesan berbahaya di setiap gerak-geriknya. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya yang mengerikan dengan taring yang memenuhi seluruh mulutnya. Aris tidak menyangka bahwa penunggu dari tempat itu memiliki perwujudan yang begitu mengerikan. Mendadak sosok itu memberikan sesuatu dari tangannya ke Aris. Sebuah keris yang terlihat berwarna hitam pekat. Izinkan aku tinggal di sini dan kamu harus memberiku makan. Dan akan kuberikan kekuatan yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Aris langsung menyetujuinya. Mendadak sosok itu seperti tersedot ke dalam lubang hitam dan masuk seluruhnya ke keris itu. Dengan gerakan cepat, Aris langsung menangkap keris yang jatuh ke arahnya. Anehnya begitu menggenggam keris itu, tubuh Aris seperti langsung terasa begitu segar. Seperti ada setumpuk energi yang langsung ditransfer ke dalam tubuhnya. Semua rasa lelah dan tubuhnya yang menggigil seketika menghilang begitu saja. Seperti tertiup angin dan mengubahnya menjadi manusia yang penuh energi. Seketika Aris berjalan begitu cepat untuk pergi dari air terjun dan menemui kakek tua yang sudah menemaninya hingga ke sini. Tidak seperti ketika berangkat. Proses kembali menuruni hutan ini terasa jauh lebih cepat. Entah karena dia sudah hafal dengan rutenya atau karena tubuhnya yang mendadak dipenuhi dengan energi. Sesampainya di rumah kakek di atas bukit, kakek tua itu terlihat sedang menunggu kehadiran Aris. Bagaimana? Kamu mendapatkannya? Aris tidak menjawab apapun, namun dia langsung menunjukkan sebuah keris berwarna hitam legam yang berada di tangan kanannya. Melihat bentuk dan warnanya, kakek tua itu menyadari bahwa itu bukanlah keris biasa. Ternyata Aris berhasil menyelesaikan semedi itu. Bahkan mungkin dia tidak menyadari bahwa dia sudah bersemedi selama 3 hari 3 malam penuh. Sekarang kamu pulanglah dan lakukan apa yang harus dilakukan, ucap kakek itu dengan nada bijak. Aris baru berbalik sebentar ketika kakek tua itu kembali memanggil namanya. Dan jangan pernah lupakan persyaratan yang diberikan. Aris hanya mengangguk pelan. Matahari tepat berada di atas kepala
Namun panas yang menyengat itu sama sekali tidak membuat mundur dua pria itu. Luas lapangan di kampung yang biasa dijadikan tempat bermain sepak bola kini dijadikan ladang pertempuran antara Aris dan Tono. Terlihat seluruh warga yang berkerumun untuk melihat pertarungan dua orang ini. "Sudah punya nyali kau ya sekarang, dasar bocah tengik." Suara Tono yang terdengar kencang sesuai dengan tubuhnya yang berotot dan besar. Sedangkan di sisi lawannya ada Aris yang terlihat tidak mampu mengimbanginya dengan badannya yang kurus. Apabila dilihat secara sekilas, maka pertarungan ini terlihat sangat timpang. Namun ada yang berbeda kali ini. Aris tidak terlihat sedikit pun gentar. Badannya sekokoh pohon lontar yang akarnya menancap jauh ke dalam tanah. Sesuatu yang membuat Tono sedikit merasa gentar dibuatnya. Apalagi kalau melihat sorot mata Aris yang terlihat tidak seperti biasanya. Padahal baru beberapa hari Tono berhasil membuat Aris menjadi babak belur tidak berdaya. Namun mendadak hari ini Aris menantangnya untuk berduel dan memperebutkan status sebagai jagoan kampung. Meski begitu, Tono tidaklah bodoh. Dia tahu betul tujuan Aris menantangnya berduel adalah untuk merebut kembali Retno. "Akan kubuat kau pincang kali ini sampai gak bisa menantangku lagi," ucap Tono penuh percaya diri. Namun Aris hanya membalasnya dengan senyuman misterius. "Kali ini aku yang akan membuat kamu tidak bisa berjalan selamanya." Mendidih rasanya kepala Tono mendengar itu. Tanpa pikir panjang lagi, Tono langsung berlari beringas ke arah Aris. Dia menyiapkan kuda-kuda satu pukulan yang paling dia andalkan. Genggaman tangan yang besar membuat siapa saja yang terkena pukulan itu pasti bisa langsung ambruk. Namun Aris dengan lincah langsung bisa menghindarinya. Dia begitu licin dan cepat seperti belut. Tidak menyerah, Tono kembali mengepalkan tangannya dan bersiap menyerang Aris. Namun Aris tidak diam begitu saja. Kali ini giliran dia mengepalkan tangannya dan meninju tepat ke perut Tono. Sontak tubuh Tono terlempar jauh sekali hingga berdentam keras di pinggir lapangan. Semua yang melihatnya seakan tidak percaya dengan apa yang dilihat. Bagaimana Tono yang berbadan besar bisa terpental seperti itu jauh dari pukulan Aris dengan badannya yang lebih kecil. Menyadari bahwa dia sedang menjadi tontonan, Tono langsung bangkit. Tubuhnya rasanya seperti remuk semua, padahal dia hanya terkena satu kali pukulan oleh Aris. Tono pun yang tidak terima langsung berlari cepat ke arah Aris. Dia kembali menyiapkan pukulan terbaiknya, tapi kali ini Aris tidak tinggal diam. Aris juga berlari ke arah Tono dengan cepat dan sangat percaya diri. Kakinya bergerak sangat cepat seperti ada yang membantunya untuk bergerak, dan kemudian pukulan keras Aris tepat menghantam kepala Tono. Tubuh Tono langsung tersungkur ke tanah dengan kondisi kepala yang sudah mengucur darah segar. Seluruh tubuhnya terasa remuk, seakan pukulan itu dibantu oleh 100 orang bukan hanya satu orang. Dilumat oleh rasa malu dan rasa sakit yang bercampur menjadi satu, Tono langsung berteriak kencang. "Bunuh dia!" Ternyata teriakan itu adalah perintah yang diberikan Tono untuk seluruh anak buahnya. Setelah mendengar teriakan itu, anak buah dari Tono langsung berlari menuju arah lapangan. Dengan nafsu memburu, mereka langsung meroyok Aris. Anehnya, Aris dengan sangat cepat mampu menghindari semuanya, bahkan bisa memberikan pukulan telak pada mereka semua. Ambruklah satu demi satu anak buah dari Tono. Benar-benar tidak habis pikir Tono dibuatnya. Apalagi melihat banyak warga yang bersorak kegirangan dengan aksi Aris. Kepala Tono langsung mendidih. Dia mengambil sebilah golok yang ada di tangan anak buahnya yang sudah tergeletak tidak berdaya. Kali ini Tono menyerang Aris dengan nafsu ingin membunuh. Dengan cepat sabetan Tono tepat mengenai punggung Aris. Tono pun langsung tersenyum puas mengetahui bahwa serangannya sudah tepat sasaran. Namun anehnya Aris sama sekali tidak bergeming dari posisi berdirinya. Lantas Aris menunjukkan senyumnya yang sangat mengerikan ke arah Tono, menandakan bahwa serangan golok dari Tono sama sekali tidak berpengaruh kepada Aris. Kali ini Tono benar-benar sudah kehabisan logikanya. Bagaimana mungkin tebasan golok yang begitu tajam sama sekali tidak berpengaruh sedikit pun pada tubuh Aris. Belum sempat Tono memikirkan semuanya, tinju keras dari Aris telah bersarang terlebih dahulu tepat di perut Tono. Tinju itu begitu telak hingga membuat Tono muntah darah dan tidak berselang lama langsung kehilangan kesadaran. Begitu melihat Tono dan seluruh anak buahnya telah ambruk, warga desa langsung berteriak kegirangan. Tepuk tangan meriah menyambut jagoan kampung baru mereka yaitu Aris. Hingga dari kerumunan para warga, Retno berlari kencang ke arah Aris dan langsung memeluknya begitu erat. "Kamu berhasil, Bang. Kamu menang." Pelukan mereka berdua semakin erat dan kencang. Singkat cerita, 2 tahun sudah berlalu.
Sudah banyak hal yang berubah dari kehidupan Aris. Mulai dari statusnya yang sekarang dikenal sebagai jagoan kampung, statusnya sebagai suami dari Retno, hingga sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Perut Retno yang sudah hamil 7 bulan tentunya tidak membutuhkan waktu lama lagi untuk mendapatkan buah hati pertama mereka. Kehidupan Aris berjalan begitu sempurna dengan seluruh warga desa yang begitu menghormatinya. Khususnya menghormati kekuatan Aris yang dianggap sebagai pelindung desa. Namun tidak pernah ada yang tahu dari mana asal Aris mendapatkan seluruh kekuatan tersebut. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap malam Jumat Aris akan diam-diam mendatangi gudang kosong di belakang rumahnya, sambil membawa seekor kambing hitam yang dibelinya dari kampung sebelah. Di dalam gudang kosong yang selalu dikuncinya rapat, Aris melakukan ritual untuk memberi makan pada keris keramat yang sudah dititipkan kepadanya. Diawali dengan Aris menyembelih kambing hitam itu dan mengumpulkan darahnya dalam satu wadah khusus. Di dalam wadah tersebut sudah terdapat kemenyan dan kembang 7 rupa. Setelah dicampurkan semuanya, darah itu pun digunakan untuk memandikan keris itu. Aris sudah diberitahu jauh-jauh hari bahwa ini adalah syarat utama agar jin penunggu keris itu selalu memberikan kekuatan untuknya. Tidak pernah sekalipun Aris melupakan kewajibannya ini. Rahasia ini selalu disimpannya dengan sangat rapat bahkan dari Retno sekalipun. Walau kadang beberapa kali Retno merasa ada yang aneh dan janggal, terutama seringkali mendengar suara misterius dari suara gudang. Seperti yang terjadi pada malam itu, Retno yang terbangun dari tidurnya langsung merasa curiga, karena lagi-lagi dari arah gudang terdengar bunyi yang sangat mencurigakan. Apalagi di sampingnya ternyata suaminya tidak ada. Diundang dengan rasa penasaran, Retno langsung bergegas menuju ke arah gudang tersebut. Letak gudang yang berada jauh di belakang rumahnya membuat kondisi sekitarnya menjadi gelap gulita. Dengan hanya mengandalkan senter sederhana, Retno pun berjalan perlahan menuju ke arah gudang itu. Waktu yang sudah malam, kondisi yang sudah remang-remang hingga suara misterius yang terus terdengar membuat Retno bergidik ngeri. Tepat ketika dia sampai di depan pintu gudang, ternyata pintu itu terkunci begitu rapat. Meski sekuat apapun Retno berusaha untuk membukanya, tetap saja gagal untuk terbuka. Akhirnya dia memilih untuk mencari celah dari pintu untuk bisa mengintip. Meski sedikit susah, Retno akhirnya bisa mengintip apa yang ada di dalam sana. Samar-samar dari dalam lubang tempatnya mengintip, Retno bisa melihat punggung dari suaminya yang bertelanjang dada. Namun ada yang aneh dari pemandangannya itu, karena di sekitar suaminya terdapat banyak begitu lilin yang menyala mengelilinginya. Ditambah lagi di sampingnya terdapat tubuh domba hitam yang sudah terpenggal, dengan darah segar yang berceceran di mana-mana. Tangan Retno langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak, melihat pemandangan yang sangat tidak nyaman ini. Namun itu belum selesai ketika hendak mendadak Aris mengambil kepala domba yang sudah terpotong dan mengangkatnya ke atas. Alhasil seluruh tubuh Aris terkena darah dari domba tersebut. Tidak berhenti, ia kemudian mulai merapalkan beberapa kalimat yang terdengar tidak jelas, namun terdengar seperti ucapan mantra. Tidak berselang lama ada asap hitam yang keluar membumbung dari tempat itu. Perlahan ada sosok mengerikan yang keluar dari kabut itu. Sosok tinggi besar yang saking mengerikannya langsung membuat Retno bergigit ngeri. Setelah berteriak, akhirnya Retno pun jatuh pingsan. Badan Retno pun digerakkan sebentar hingga akhirnya dia terbangun. Dilihatnya dia terbangun di kamar seperti biasa, dengan Aris yang sedari tadi berusaha untuk membangunkannya. "Bang, semalam Retno lihat serem." Retno berusaha untuk memberitahu. "Serem apa sih?" "Itu di gudang belakang ada lilin, domba, darah, kamu, terus itu ada..." Ucapan Retno terbata-bata karena menahan ketakutan setengah mati. "Mimpi buruk ya kamu itu dari semalam di sini, gak kemana-mana." Retno jelas bingung dengan penjelasan yang diberikan oleh Aris. Tanpa banyak kata, Aris pun langsung memeluk Retno untuk menenangkan. "Sudah, itu cuma mimpi buruk saja, gak perlu dipikirkan." Dan benar saja, pelukan dari Aris langsung mampu menenangkan Retno. Dia mulai menerima bahwa yang dikatakan Aris memang adalah kenyataan. Semalam dia hanya bermimpi buruk saja karena tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sedangkan di sisi lain, Aris memeluknya dengan perasaan lega karena Retno sudah tidak curiga lagi dan rahasianya masih aman. Meski begitu, ini adalah pertanda bagi Aris untuk jauh lebih berhati-hati lagi, atau bahaya besar yang tidak diinginkan bisa terjadi kapan saja.
Semenjak peristiwa itu, Aris memegang janjinya untuk jauh lebih berhati-hati. Dan untungnya sejauh ini tak ada lagi hal yang sangat membahayakan. Sayangnya hal tersebut tidak bertahan terlalu lama, karena kali ini ada yang berbeda. Aris akhir-akhir ini sedang terdesak. Ada seseorang dari desa sebelah yang ternyata mampu mengimbangi kekuatan dari Aris. Dia seringkali datang untuk menantang Aris dalam duel 1 lawan 1. Baru kali ini Aris dibuat terdesak oleh seseorang dan hampir kalah dibuatnya. Semua orang yang selama ini menantangnya berduel selalu mudah dikalahkan. Tapi yang satu ini memang berbeda. Dugaan Aris bahwa orang itu juga memiliki jimat sama sepertinya. Jika sampai ia kalah, maka bisa dipastikan gelar jagoan kampung yang dimilikinya akan lengser dan direbut begitu saja. Tentu saja Aris tidak ingin hal tersebut sampai terjadi. Akhirnya Aris memiliki sebuah ide gila yang dilakukannya semalam ini. Setelah menutup gudang kosong itu rapat-rapat, Aris langsung memulai merapalkan jampi-jampi untuk memanggil makhluk penghuni keris yang dimilikinya. Tidak butuh waktu lama, mendadak atmosfer udara menjadi berubah. Seluruh tubuh Aris bergidik ngeri ketika setiap benda yang ada di gudang tersebut bergetar dengan hebat. Mendadak keris yang dipegang oleh Aris mengeluarkan asap hitam yang mengepul dengan pekat. Asap hitam tersebut tidak butuh waktu lama untuk memenuhi gedung tersebut. Dalam bayang-bayang asap itu terlihat sosok mengerikan yang muncul dengan perlahan. Kembali dengan ekspresi wajah yang mengerikan, mata merah dan juga tatapan yang mengerikan. Bagi siapapun yang belum pernah melihatnya pasti akan langsung bergidik ngeri dibuatnya. Apa yang kamu inginkan? Suara itu memenuhi seluruh ruangan. Makhluk itu tahu benar bahwa hari ini belum jadwalnya untuk dipanggil. Jelas ada permintaan khusus yang diinginkan oleh Aris. Aku ingin lebih kuat, jauh lebih kuat. Sosok itu kemudian tersenyum menyeringai ke arah Aris, seakan menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang selama ini dia tunggu. Sosok itu kemudian mendekat ke arah Aris dan kemudian menyeringai tajam. Aku bisa kabulkan permintaanmu, tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Apapun itu, akan aku kabulkan. Aris terdengar mantap. Makhluk itu semakin tidak bisa menahan senyum terpuasnya. Apapun, kamu yakin? Iya, yakin, apapun itu. Tidak terdengar sedikit pun suara ragu dari mulut Aris. Makhluk itu kemudian mengencangkram kepala Aris dengan kuat. Seluruh tubuh Aris seketika bergetar hebat, karena menyadari ada energi besar yang masuk ke dalam tubuhnya. Sekejap mata Aris mendadak gelap dan ia pun langsung tersungkur pingsan. Hingga tubuh Aris digerakkan oleh sesuatu dan memintanya untuk bangun. Mas Aris, bangun mas. Retno berusaha membangunkan Aris, sampai perlahan Aris terbangun dari pingsannya. Dia merasa aneh, karena dia terbangun di luar gudang. Belum terjawab pertanyaan itu, ternyata matahari sudah tepat berada di atas kepala. Hal itu menyadarkan Aris bahwa ia sudah pingsan semalam penuh. Mas Aris kenapa? Kok bisa berada di sini? Retno terdengar panik, namun Aris meyakinkan bahwa dia tidak kenapa-napa. Bersamaan dengan itu, Aris merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi. Seketika dia merasa begitu kuat dan tak lagi merasakan sedikit pun ketakutan. Pada saat itulah Aris menyadari bahwa sosok itu sudah menepati janjinya dan memberikan kekuatan yang dia inginkan. Pria itu tersungkur di tanah dengan kondisi penuh babak belur, sedangkan Aris terlihat masih tegap dengan kondisi yang sehat bugar. Orang kampung sebelah yang ternyata menantangnya ternyata bisa dikalahkan oleh Aris dengan begitu gampangnya. Jangan pernah datang ke sini lagi, ucap Aris penuh dengan percaya diri. Ucapan itu langsung disambut meriah oleh warga yang ada di desa, menandakan bahwa jagoan kampung mereka sama sekali tidak terkalahkan. Di sisi lain, Aris juga merasa sangat puas karena dia mampu menjaga harga dirinya sebagai jagoan kampung. Begitu senangnya, Aris langsung terburu-buru pulang ke rumahnya untuk mengabari istrinya. Namun anehnya, kondisi rumahnya terlihat begitu sepi dan lengang. Aris merasa aneh, dan kemudian terus menelusuri ke berbagai sudut rumahnya untuk mencari istrinya. Namun tetap saja Aris tidak bisa menemukannya. Hingga samar-samar Aris bisa mendengar suara keributan dari dalam gudang yang terkunci. Dengan tegas Aris langsung menuju ke arah gudang tersebut. Begitu terkejutnya dia ketika melihat Retno sedang diseret oleh makhluk penunggu keris itu. Ternyata Retno yang menahan sakit dan melambaikan tangan ke arah Aris untuk meminta tolong. Dengan panik Aris pun langsung meraih tangan Retno dan berusaha untuk menahannya. Apa yang kau lakukan bajingan?
ucap Aris ke arah sosok itu. Namun sosok itu sama sekali tidak bergeming dan bahkan terus menyeret Retno ke dalam arahnya. Ini adalah apa yang kau janjikan. Begitu sosok itu membalas ucapan dari Aris. Aris tidak memahami ucapannya, tetap berusaha menahan Retno agar tidak lepas dari genggamannya. Mas Aris, tolong aku mas. Teriak Retno penuh dengan putus asa. Namun tarikan dari sosok itu terlalu kuat dan seketika Retno berada di dalam pelukannya. Ketika Aris berusaha untuk menyelamatkan, seketika tubuhnya terlempar oleh sebuah energi misterius hingga Aris terpental ke tembok. Seketika itu juga Aris kehilangan kesadarannya. Dengan perlahan mata Aris kini mulai terbuka. Kesadaran pertama yang ia rasakan adalah kepalanya yang terasa begitu pusing. Detik berikutnya Aris langsung berteriak memanggil satu nama, yaitu Retno. Sayangnya kondisi gudang itu kini sudah kosong dan tak ada seorang pun di sana. Aris langsung dibuat panik karenanya, dan kemanapun dia berlari dan mencari tetap tidak menemukan keberadaan istrinya. Aris yang panik langsung berlari ke arah bukit tanpa berpikir panjang. Dia paham betul bahwa dari semua orang hanya kakek tua itu yang bisa membantunya. Ia hanya mengambil apa yang menjadi haknya. Ucap kakek tua itu benar-benar tidak bisa dipahami oleh Aris. Hak apa? Kenapa dia jadi mengambil istriku? Kakek tua itu menatap Aris dengan wajah yang kasihan. Ternyata keserakahan akan kekuatan membuat Aris sampai tertipu. Kamu membuat perjanjian baru kan dengan sosok itu? Aris hanya bisa mengangguk lemas. Apalagi yang kau minta dari dia? Tatapan Aris berubah menjadi sayu dan kemudian berkata dengan pelan. Aku hanya ingin minta diberikan kekuatan lagi. Kali ini kakek tua itu berubah menjadi merah padam. Apa kamu belum puas, Riz? Kekuatan apa lagi yang kamu cari? Aris kemudian hanya bisa menundukkan kepala. Aku hanya ingin mengalahkan orang itu. Jagoan kamu sebelah yang menantangku berduel. Lantas, kau membuat perjanjian baru dengan sosok itu. Tidak ada lagi keberanian dari Aris untuk menegakkan kepalanya. Meski begitu, Aris masih belum terima. Tapi tidak ada dalam perjanjian itu kalau dia bisa mengambil istriku. Kakek tua itu langsung menampar pipi Aris sangat kencang. Kamu memang luar biasa goblok ya, Aris. Dengan kamu membuat perjanjian baru, itu artinya kamu kasih makhluk itu untuk mengambil hak apapun yang berharga dalam hidupmu. Aris kini kian menunduk. Apa yang paling berharga dari hidupmu, ha? Retno, istriku. Balas Aris dengan nada yang sangat pelan. Lalu Aris bersimpuh di kakek tua itu. Tolong aku, Mbah. Aku harus bagaimana untuk menyelamatkan Retno? Kakek tua itu kemudian merasa iba dan berkata, tidak ada cara lain. Kamu harus kembali ke air terjun itu dan meminta langsung pada sosok itu untuk mengembalikan istrimu. Tapi suara kakek tua itu kemudian tercekat. Tapi apa, Mbah? Tapi aku tidak tahu apa yang akan dipinta oleh sosok itu agar mau mengembalikan istrimu. Suara mendadak hening, namun Aris sudah membulatkan tekadnya. Apapun yang mesti dikorbankan, aku akan membawa pulang Retno. Setelah mengucapkan itu, Aris pun bergegas berjalan meninggalkan kakek tua itu. Tujuannya satu, yaitu air terjun yang menjadi asal muasal segala ini. Sedangkan di sisi lain, si kakek tua menatap punggung Aris yang berjalan menjauh dengan tatapan yang kosong. Sebuah tatapan yang mengartikan perpisahan tanpa perlu banyak kata-kata. Sesampainya di air terjun, Aris pun langsung membuka kaosnya dan bertelanjang dada berlari ke arah air terjun. Cambukan air terjun yang begitu deras sama sekali tidak diperdulikan olehnya dan kemudian ia berteriak kencang. Kembalikan istriku! Suara Aris yang begitu kencang bahkan sampai membuat burung-burung yang sedang berada di pohon langsung terbang seketika karena ketakutan. Meski begitu, panggilan itu seakan tidak cukup untuk membuat sosok itu keluar. Aris yang sudah naik pitam terus berteriak. Bajingan, keluar kau! Kembalikan istriku! Mendadak ada angin besar yang datang dan air di sekitar kini mulai bergejolak dengan hebat. Dari arah air terjun terdengar suara mendengus yang begitu berat dan sangat mengerikan. Seluruh bulu kuduk Aris bergidik hebat dan kakinya mulai gemetaran. Aris tahu benar arti dari sensasi ini. Ini adalah sensasi dari keluarnya makhluk itu.
Dan benar saja, sosok itu kemudian perlahan keluar dari air terjun, masih dengan perawakan yang tinggi besar, wajah hitam mengerikan, gigi tajam dan sorot mata yang berwarna merah terang. Sosok itu pun menatap ke arah Aris dengan tatapan yang tidak suka. "Mau apa kau kesini, bocah?" Suara itu menggelegar besar. "Kembalikan istriku sekarang!" Aris berteriak sekuat tenaga sembari menahan lututnya yang gemetar hebat. "Kamu membuat aku muak. Aku sudah memberikan kekuatan yang kamu mau, dan kamu memberikan apa yang kamu punya. Itu perjanjiannya." "Tapi tidak dengan Retno. Aku tidak terima." Makhluk itu tersenyum puas. "Selalu ada bayaran untuk apapun. Istrimu sekarang sudah ada di alamku, harus menjadi budakku selamanya. Itu adalah bayaran yang harus kamu bayarkan untuk setiap kekuatan yang kamu minta." Aris begitu patah hati mendengarnya. Dia kemudian bersujud dan memohon dengan sangat. "Kumohon ambil apapun yang aku punya, asal bukan Retno. Dia orang yang paling kusayang dan dia sedang mengandung anakku." Makhluk itu ternyata tidak bergeming apapun. "Kumohon, ambil apapun, ambil semua yang aku punya, asal kembalikan Retno." Aris kembali berteriak putus asa. Mendadak makhluk itu mendekat ke arah Aris. "Apapun?" Makhluk itu seakan ingin mengonfirmasi kembali. "Ya, apapun. Kalau kau ingin mengembalikan Retno ke alammu, maka kau harus menggantikan posisinya di alamku. Kau harus menjadi budakku seumur hidup di sini." Jantung Aris seakan berhenti berdetak ketika mendengarnya. Dia bisa membayangkan betapa berat beban yang mesti ditanggungnya nanti. Namun Aris kembali mengingat Retno dan bayi yang sedang dikandungnya. Akhirnya Aris mengumpulkan seluruh keberanian yang dia miliki dan berkata, "Ya, aku mau." Sosok itu kemudian tertawa panjang, tertawa yang begitu keras hingga membuat air di sekitar bergetar hebat. Lalu ia pun mengulurkan sebelah tangannya ke arah Aris. Begitu tangan mereka saling bersalaman, seperti ada petir hitam yang seketika menyambar. Entah apa yang terjadi berikutnya, semua berubah menjadi gelap. Perlahan-lahan Retno membuka matanya. Pandangan pertama yang dia lihat adalah sebuah air terjun besar yang berada tepat di depannya. Ternyata Retno tersadar tepat di pinggir air terjun itu. Hal terakhir yang diingatnya adalah dia diseret oleh sosok makhluk besar dan dibawa ke sebuah tempat antah berantah. Semua ini membuat Retno semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. "Mas Aris?" Suara itu yang muncul pertama kali dari mulut Retno, orang yang paling dicintainya dan berharap bisa melihatnya sekarang. Retno pun yang kebingungan terus berusaha memanggil nama suaminya itu. Sayangnya tak ada satupun yang menyahut dari suara Retno. Retno tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi entah kenapa dia merasakan kehilangan yang begitu besar. Karena dia tidak pernah tahu bahwa Aris sudah melakukan perjanjian untuk menggantikan posisinya di alam sana, bahwa ternyata selalu ada bayaran yang besar untuk sebuah kekuatan yang besar. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.